ingin membahas topik terkait kepemimpinan berbudaya korupsi. Sesuai dengan tema yang kita pilih kali ini tuh, yaitu kepemimpinan berbudaya korupsi. Sebelumnya, apa teman-teman tahu apa arti dari korupsi atau pengertian dari korupsi itu sendiri? Korupsi itu sendiri artinya setiap orang yang secara melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mana dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, tindak pidana korupsi itu sendiri termasuk ke dalam golongan tindak pidana khusus yang mana memerlukan langkah-langkah khusus untuk memberantasnya. Nah, ada 3 faktor nih yang menyebabkan korupsi. Yang pertama karena kebutuhan, keserakahan, dan sistem yang mengakar. Nah, benar banget nih teman-teman. Kali ini kita akan membahas satu kasus korupsi yang sempat ramai jadi perbincangan. Kira-kira teman-teman ada nggak sih satu kasus korupsi yang kira-kira bisa kita bahas di video kali ini? diperbincangkan di akhir tahun 2020 hingga 2021, yaitu terkait korupsi bansos COVID-19 yang dilakukan oleh ex-Menteri Sosial. KPK memberikan status sebagai tersangka dan juga mendapatkan 5 tersangka lainnya. Dan dari beberapa artikel yang saya baca sebelumnya nih, Ketua KPK juga menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari adanya dugaan aliran dana dari beberapa pihak. Dan ex-Mensos diduga menerima aliran dana melalui pihak lain yang ada di Kementerian Sosial. Setelah itu, KPK mengamankan pihak-pihak beserta uang senilai 14,5 miliar dan pihak lain untuk pemeriksaan lebih lanjut. Wah, besar juga ya jumlahnya. Lalu untuk hukuman nih, hukuman apa sih yang diberikan untuk tindak pidana kasus tersebut? Nah, terkait hukuman nih, hukuman yang diberikan kepada tersangka terancam hukuman mati. Tetapi KPK menegaskan bahwa kasus tersebut masih dalam produk penyelidikan tertutup, sehingga belum bisa dikenakan hukuman mati. Namun akhirnya dijatuhi hukuman seberat 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. KPK selalu mengingatkan kepada para pihak untuk tidak melakukan korupsi apalagi di masa pandemi ini. KPK tidak akan
berhenti melakukan tindakan keras pada para pelaku korupsi. Nah, KPK juga mengajak segenap pihak untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID dengan mengedepankan prinsip-prinsip good governance demi kesejahteraan masyarakat dan demi keselamatan kita semua. Melalui kasus tersebut, kita bisa lihat bahwa masih banyak yang mengabaikan makna keutamaan karakter. Kalau dari kasus ini, kita bisa lihat bahwa ex-Mensos ini masih mengabaikan keutamaan bertanggung jawab. Apalagi beliau adalah seorang menteri yang seharusnya memikirkan terdahulu keadaan masyarakatnya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwa tanggung jawab merupakan budaya untuk berperilaku positif. Betul banget nih teman-teman. Dalam kasus korupsi ini, pasti Menteri Sosial juga sadar akan perbuatannya karena kasus korupsi bansos corona ini sudah dirancang sejak awal. Dan seharusnya Menteri Sosial tidak mengambil keuntungan dari kondisi seperti ini untuk melakukan korupsi. Apalagi tanggung jawab sendiri merupakan tindakan yang dilakukan demi kebaikan bersama kan. Dengan menerapkan disiplin tanggung jawab, tidak bisa kita pungkiri dalam setiap tindakan yang kita lakukan akan dipenuhi dengan rasa tanggung jawab. Dengan begitu, orang-orang akan percaya kepada kita dan tidak akan ada lagi penyimpangan yang berkaitan dengan keutamaan karakter tanggung jawab dan tidak ada lagi diri kita. Terlebih lagi kan seorang menteri sosial merupakan seorang pemimpin nih, yang mana seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat yang jujur, adil, beretika, dan melayani yang harus direalisasikan atau diwujudkan. Nah, Menteri Sosial itu memegang amanah penting dalam mengurangi beban masyarakat Indonesia, terutama yang terkena dampak di masa pandemi seperti ini. Dan dalam kasus ini, peran keutamaan tanggung jawab juga harus lebih dibiasakan lagi. Juga senantiasa mengutamakan kejujuran dan transparansi, sehingga tidak terjadi lagi kasus seperti ini yang mana dapat merugikan orang lain. Maka, keterkaitan antara kepemimpinan dengan korupsi secara umum itu dapat dihubungkan. Namun, tidak semua pemimpin melakukan tindakan korupsi kan? Seorang pemimpin yang secara sengaja melakukan tindakan korupsi itu merupakan pemimpin yang mempunyai sifat yang buruk. Pemimpin yang mempunyai sifat adil, jujur, beretika, dan melayani pastinya tidak akan melakukan tindakan penyimpangan seperti korupsi. Karena jelas tindakan korupsi itu akan sangat merugikan negara dan masyarakatnya. Jadi, yang dapat kami sampaikan, pertama, korupsi itu mempunyai daya rusak yang sangat luar biasa nih teman-teman. Antara lain mempengaruhi perekonomian nasional, meningkatkan kemiskinan, dan ketimpangan sosial, merusak mental dan budaya bangsa, mendistorsi hukum, dan mempengaruhi kualitas layanan publik. Lalu yang kedua, semakin tinggi korupsi di suatu negara, bisa dipastikan negara tersebut tidak sejahtera atau maju dan layanan publiknya memprihatinkan. Begitu juga sebaliknya. Menghapus budaya korupsi harus membangun mindset bahwa jabatan alat untuk pelayanan dan integritas bukan alat untuk mendapat keuntungan dan kekayaan. Oleh sebab itu, korupsi bukanlah budaya, namun kemungkinan bisa membudaya. Maka sudah selayaknya seluruh komponen bangsa untuk mengurangi korupsi dan mencegahnya supaya tidak membudaya di Indonesia. Artinya, korupsi tidak menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Terima kasih sudah menonton video kami, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan topik terkait. Jangan lupa like, Komen, Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.